teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita nyanyiin dulu satu lagu ya. Judulnya Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kali ini yang mengangkat tema dari pribadi yang dipulihkan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah, kami boleh sekolah minggu, dan kami mau Tuhan apa yang kami dengarkan, apa yang Engkau taburkan dalam hati kami dalam perenungan ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Diamkan seluruh isi hati kecil kami, dan biarlah suara Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri yang menuntun kami dalam kami merenungkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, sekolah minggu GKJ Cimahi ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas apapun, tapi kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh ditaburi Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin adik-adik. Tema kita hari ini yaitu pribadi yang dipulihkan, yaitu kita ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yuk kita akan merenungkan firman Tuhan ini sambil kita menyaksikan tayangan berikut ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pemulihan ya dalam kehidupan kita, dalam keadaan adik-adik apapun juga. Yang Tuhan inginkan bahwa kita sungguh-sungguh bahwa pemulihan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Semua orang butuh pemulihan dalam kehidupannya. Baik itu pemulihan kita sebagai orang percaya yang menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita lihat ilustrasi berikut ya, adik-adik. Tayangan berikut kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata
waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang Melalui kisah bacaan kali ini kita diingatkan untuk lebih peka lagi terhadap suara Tuhan ya. Seringkali kita terjebak dalam aktivitas kita sehari-hari, rutinitas kita tiap hari, dan kita melakukan kegiatan sehari seolah-olah nggak ada waktu lagi gitu ya untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan memberikan petunjuk arah yang benar dalam firman Tuhan yang kita pelajari di 1 Yohanes 21 ayat 119 itu ya, ketika murid-murid diperintahkan Tuhan untuk menebarkan jala, disitulah seharusnya kita memfokuskan kehidupan kita ya. Bagaimana kita mau menurut kehendak dan rencana Tuhan ya. Hal ya kita lihat di dalam firman Tuhan tadi ya, Tuhan meminta hasil tangkapan ikan para murid itu ya, karena Tuhan pun merasa lapar, Tuhan pun merasakan sesuatu yang Tuhan rasakan seperti manusia biasa. Bahwa Tuhan pun merasakan gitu ya kehidupan kita, Tuhan pun merasakan pergumulan-pergumulan kita. Hanya tinggal kita mau nggak. Kadang karena kita asik dengan kehidupan kita sendiri, keasikan dengan hobi kita, keasikan dengan segala sesuatu rutinitas sehari-hari, kita sering lupa untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus peduli dan mau memulihkan kondisi kita semua ya. Kalau dari bacaan ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan itu memulihkan kondisi para murid-murid dengan cara menyediakan makanan ya. Tuhan memulihkan dengan cara menyadarkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus banyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diulang-ulang sampai 3 kali ya. Itu mengingatkan bahwa Simon Petrus pernah menyangkal Yesus banyak 3 kali. Karena dengan cara itu Tuhan mau memulihkan Simon Petrus untuk menyadarkan dan memperbaharui kehidupan Simon ya. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang Tuhan Yesus mau katakan untuk Simon ya. Dia mau Simon Petrus dipulihkan dan diutus untuk mengembalakan kawanan domba milik Tuhan. Amin. Kembali pada kehidupan kita ya, menjadi pribadi yang dipulihkan itu peka terhadap suara Tuhan, menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kita, sekaligus kita kembali untuk menyadari bahwa kita harus mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Nah, pesan kita hari ini adalah Tuhan Yesus menunjukkan kebenaran, kemuliaan dan kasih Allah melalui kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, teman-teman, adik-adik sekalian bisa memahami bahwa percakapan Tuhan dengan murid-muridnya merupakan percakapan yang sangat penting. Oleh karena itu dia mau memulihkan kehidupan para murid-murid. Nah, kita belajar dari kehidupan Simon Petrus di sini ya, dipulihkan dari kehidupan lamanya
dan diutus Tuhan untuk menjadi gembala bagi kawanan dombanya. Teman-teman boleh diharapkan untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan, yaitu dari rupa-rupa pergaulan kita dengan teman sesama. Mungkin saat ini di zaman era digital ini orang tuh masing-masing begitu cuek ya, mungkin terlalu fokus dengan gadgetnya sendiri, terlalu fokus dengan pekerjaannya sendiri, hobinya, sehingga dia melupakan persekutuan dengan teman-teman sesama, sharing seperti itu. Nah, kadang dengan keadaan seperti gitu mereka kebingungan untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas kehidupan, kesulitan-kesulitan pergumulan kehidupannya. Nah, Tuhan di sini memberikan jawaban bagi adik-adik, bagi teman-teman. Caranya bagaimana? Kita boleh belajar untuk perenungan firman Tuhan setiap hari ya. Firman Tuhan itu bukan jimat, tapi firman Tuhan adalah petunjuk kita untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan, supaya kita bisa memperoleh jawaban atas kehidupan kita melalui suara dari firman Tuhan. Kalau kita punya sahabat dekat, kita pasti hafal dengan suaranya. Kalau kita punya teman dekat, kalau kita punya teman curhat, itu pasti kita akan tahu karakter dia, akan kita mengerti apa kebiasaan dia, apa kelemahan dia gitu. Sama seperti kita pun kalau kita bergaul sama Tuhan, Tuhan pasti melihat gitu. Tuhan pasti melihat kelemahan kita di mana, pergumulan kita apa gitu ya, permasalahan kehidupan kita apa. Tuhan punya jawaban atas semuanya itu. Makanya renungan kita hari ini itu dipulihkan ya, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan pribadi kita yang dipulihkan, untuk kita mau menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita mau taat akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan gitu ya. Apa yang dilakukan murid-muridnya itu merupakan satu hal yang sangat-sangat berharga sekali ya, semasa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi akan pertolongan Tuhan. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi akan eksistensi Tuhan Yesus itu sendiri ya. Dia setelah bangkit, dia boleh bergaul dengan para murid-murid, bahkan boleh makan ikan bakar yang murid-murid dapatkan ya pada saat menjala ikan seperti itu. Membuktikan bahwa kemanusiaan Tuhan itu sendiri sebagai manusia, Yesus di muka bumi ini benar-benar nyata. Dan dia 100% manusia, dan dia 100% adalah Tuhan yang mengalahkan maut ya, bangkit dari kematian, menebus dosa-dosa kita. Amin, teman-teman. Ya, sebelum kita tutup renungan kita hari ini, kita akan naikkan satu pujian, yaitu Dia Sanggup. Ya, kita mau belajar, kita mau dengarkan pujian ini. Yuk kita sama-sama untuk merenungkan pujian ini, bahwa Allah sanggup untuk memulihkan kita. Allah sanggup untuk melakukan hal-hal besar, perkara besar akan kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu
sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Percayakan kasih-Nya, adik-adik, bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita kalau engkau terus berbuat padanya. Pegang firman Tuhan, setia mengikut Tuhan, senantiasa berdoa dan mengucap syukur, dan terus ikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Amin. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Ia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Itu tadi pujian dari Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup
memulihkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Saat kita mau berdekat sama Tuhan, kita terus berharap sama Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, semoga firman yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ibadah kita sudah selesai, semoga kita bisa berjumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu.